Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Arianto Putro Dwi, yang kedua Iqbal Afif Firmansyah, yang ketiga Maini Fazira Oktavia, yang keempat Muhammad Ridwan, yang kelima Muhti Muhammad Aziz, yang keenam Rizky Hanif Abdurrahman. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi lisan dan komunikasi promosional. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi lisan atau apa itu komunikasi lisan. Komunikasi lisan yakni bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Selanjutnya, mengenai kapan komunikasi lisan itu digunakan. Komunikasi lisan dapat digunakan apabila yang pertama, diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Yang kedua, pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, tidak membutuhkan catatan permanen. Yang keempat, penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Dan yang kelima, ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan pendengar efektif dan tidak efektif. Yang pertama, pendengar efektif. Pendengar efektif adalah dengan mempergunakan indera pendengaran dan kemampuan berpikir untuk menginterpretasikan berita atau pesan yang diterima, baik secara lisan maupun tulisan. Seseorang dalam mendengarkan informasi secara efektif memiliki prosesnya, yaitu mendengarkan, pemahaman, mengingat, penafsiran, dan mengevaluasi. Sedangkan pendengar tidak efektif adalah pendengar saat mendengarkan terlalu emosi dan tidak fokus dengan pembicaraan tersebut, sehingga tidak paham apa yang telah dibicarakan. Komunikasi dikatakan tidak efektif apabila pembicara mengatakan A, tetapi didengarkan oleh pendengar mengatakan B. Selanjutnya adalah presentasi bisnis. Apa sih tujuan presentasi? Tujuan presentasi menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada konsumen. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Dan yang terakhir, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Selanjutnya, persiapan presentasi. Dalam presentasi harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menganalisis siapa audiens. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Selanjutnya, struktur presentasi. Struktur presentasi ada 4. Yang pertama, opening. Opening adalah bagian pembuka dari presentasi Anda. Yang kedua, body. Body adalah bagian utama dari presentasi Anda. Pada bagian inilah Anda menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh audiens Anda. Yang ketiga, conclusion. Conclusion adalah bagian di mana Anda menutup presentasi. Seperti halnya opening, bagian conclusion mempunyai durasi lebih kurang 10-15% dari total waktu presentasi Anda. Yang terakhir, transition. Transition adalah kalimat yang perlu Anda sampaikan ketika Anda melakukan perpindahan antara satu bagian presentasi ke bagian presentasi yang lain.
Selanjutnya, body language. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh pembicara dalam melakukan presentasi bisnis ada 7. Yang pertama, ekspresi wajah. Yang kedua, senyuman. Yang ketiga, kontak mata. Yang keempat, gerakan tangan. Yang kelima, gerakan bahu. Yang keenam, gerakan kepala. Dan yang ketujuh, cara berdiri. Selanjutnya, forum presentasi. Forum artinya tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Secara ilmiah, artinya bersifat ilmu. Secara ilmiah atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan, forum presentasi merupakan suatu pertemuan yang berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi. Dalam forum biasanya dilakukan presentasi dan diskusi. Diskusi berarti perundingan atau bertukar pikiran tentang suatu masalah untuk memahami, menemukan sebab terjadinya masalah, dan mencari jalan keluarnya. Diskusi merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah dengan proses berpikir kelompok. Presentasi dalam forum adalah penyajian gagasan atau informasi untuk memberikan pemahaman atau bahan diskusi. Selanjutnya, rapat. Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan stafnya. Rapat juga dapat diartikan sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh banyak organisasi baik itu swasta ataupun pemerintah. Selanjutnya, perbedaan komunikasi relasional, promosional, informasional, dan transformasional. Relasional, yang pertama bersifat percakapan. Yang kedua, subjek yang digunakan lebih pribadi. Informasional, yang pertama fakta, yang kedua pesan utama dikemukakan di awal. Transformasional, yang pertama ide bersifat abstrak. Yang kedua, keterlibatan audiens. Yang ketiga, dramatis, unik. Yang keempat, repetitif. Promosional, lebih formal dibanding relasional, support, pendukung, dan memikat. Oke, langsung saja. Kita sudah masuk ke slide berikutnya. Bahwasanya di sebelumnya dijelaskan perbedaan komunikasi relasional, promosional, informasional, dan transformasional. Kemudian kita akan lebih meruncing lagi. Kita akan meninjau pengertian komunikasi promosional dan bentuk komunikasi promosionalnya. Langsung saja, komunikasi promosional memiliki definisi sebagai berikut. Komunikasi ini dilakukan oleh suatu perusahaan atau usaha suatu perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen tersebut membeli produk daripada perusahaan tersebut. Intinya perusahaan ini membujuk konsumen agar mereka membeli produknya. Lalu apa saja bentuk-bentuk komunikasi promosional? Seperti halnya terbitan berkata, kemudian public speaking ya tahu ya. Kemudian promosi penjualan. Promosi penjualan ini dapat menggunakan banyak media. Kemudian bisa juga seperti brosur, pamflet yang ditempel-tempel atau baliho besar dipasang di pinggir jalan. Itu termasuk salah satu promosi komunikasi promosional. Kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya. Tujuan utama promosi. Promosi itu apa sih? Promosi itu memaparkan produk yang kita punya. Nah, promosi itu juga punya tujuan. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya dari promosi yaitu menyebarkan informasi produk kepada konsumen. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena
agar supaya masyarakat itu mengetahui produk milik suatu perusahaan tersebut. Nah, begitu. Jadi memudahkan masyarakat lah dalam memilih dan memilah atau menentukan suatu barang atau jasa yang diinginkan sesuai kebutuhan masyarakat tersebut. Maka dari itu suatu perusahaan hendaknya mempromosikan. Jadi agar masyarakat luas itu tahu apa perusahaan tersebut menawarkan jasa atau barang apa. Nah, itu yang terpenting masyarakat tahu. Itu tujuan daripada promosi. Kemudian kita masuk ke set yang ke-15. Public speaking. Mungkin teman-teman semua atau semua yang menonton sudah tahu ya public speaking. Public speaking itu apa sih? Public speaking di sini dijelaskan bahwasanya public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan orang banyak atau sekelompok orang. Jadi pada umumnya public speaking ini bertujuan untuk memberikan informasi. Ya, public speaking nggak cuma informasi sih, bisa memberi hiburan atau pokoknya berbicara di depan orang banyak dan bertujuan tentunya tergantung suatu event acaranya. Di dalam public speaking ini tentunya speaker atau pembicara harus mempunyai beberapa kemampuan untuk berbicara di depan umum. Seperti halnya tidak grogi, kemudian tata bahasanya baik, bahasanya dapat dipahami orang banyak. Ya, intinya harus mempunyai suatu kemampuan yang ketika Anda atau seseorang speaker yang berbicara itu berbicara di depan umum, di depan publik, yang mendengarkan itu merasakan nyaman. Nah, itulah public speaking. Kemudian slide berikutnya. Nah, slide ke-16. Slide ke-16 di sini yaitu promosi penjualan. Ya, beda tipis sama yang tujuan utama promosi tadi ya. Pada slide 14, promosi penjualan. Promosi penjualan yaitu ya sama, kegiatan komunikasi antara perusahaan ke konsumen. Jadi ya sama tujuannya, maksudnya sama seperti apa definisi daripada promosi tadi. Kemudian tujuan promosi tadi apa? Intinya sama. Yaitu saya ulangi lagi ya. Yaitu memberitahu, menginformasikan atau mempengaruhi konsumen agar supaya membeli atau menggunakan barang atau produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Ya, di situ promosi penjualan. Agar supaya barang atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan tersebut digunakan oleh para konsumen dan konsumen tahu bahwasanya perusahaan tersebut menyediakan barang atau jasa sedemikian. Dan tentunya di slide yang ke-16 itu promosi penjualan. Kemudian slide yang ke-17 bentuk-bentuk promosi penjualan dan contoh-contohnya. Jadi di sini ada promosi penjualan itu ada bentuk-bentuknya dan bermacam-macam. Seperti halnya promosi penjualan advertising, yaitu periklanan, kemudian personal selling atau kemudian sales promotion, kemudian publishing, kemudian direct marketing, macam-macam ya. Kemudian contoh-contoh promosi nih biasanya kalau masuk ke suatu toko swalayan atau perusahaan
ada tulisan apa, big sale, diskon. Nah, itu termasuk contoh promosi, yaitu diskon, kemudian hadiah, giveaway, reward, kemudian ada cashback, terus buy one get one. Itu salah satu contoh-contoh promosi yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang menawarkan barang atau jasa. Ya kan kita sering ya kalau jalan-jalan ke misal ke swalayan lah, katakanlah di sana ada tulisan diskon minyak goreng diskon 20%. Nah, ini biasanya yang apa namanya, yang calon ibu-ibu ini atau ibu-ibu ini biasanya nih, minyak goreng diskon 50%, 20%, wah langsung sikat. Nah, nek yang cowok-cowok kan apa namanya, biasanya tuku randel rego, waduh gayanya. Ya itu tadi adalah slide terakhir dari kelompok kami, kelompok 1. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan atau kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan bisa tolong ditambahi, atau apabila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.